Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Tuhan itu maha baik. Ia telah menemani kita melalui malam, dan kita menikmati istirahat dengan selamat dan memasuki akhir pekan. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita jadikan landasan renungan diambil dari Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, setiap orang gandrung mendapatkan atau memiliki sesuatu dengan ukuran besar. Rumah besar, prestasi besar, gaji besar, gereja besar, negara besar, termasuk mendapat kepercayaan besar dari pihak lain. Hal besar itu sangat disukai, sebab ukuran yang bersifat besar menunjukkan siapakah kita ini. Punya rumah besar, tanda sebagai orang kaya. Gereja besar menunjukkan pertumbuhan gereja yang membanggakan. Gaji besar menjadi bukti posisi baik seseorang dalam pekerjaannya. Sebaliknya, yang kecil dalam hal tertentu kurang diminati. Coba saja, siapa yang mau bekerja ditawari gaji kecil? Begitu juga, orang tidak mau punya rumah kecil karena merasa kehilangan rasa nyaman. Prestasi kecil, orang juga tidak menginginkannya, karena itu menandakan pencapaian yang kurang greget. Tidak berarti lantaran tidak bisa mengkatrol popularitas diri bagi yang senang sorotan publik. Mengingat hal kecil berkesan kurang greget, maka hal itu mengakibatkan seseorang atau orang banyak mengabaikan hal-hal yang kecil tersebut. Padahal hal besar itu tidak ujuk-ujuk, tidak datang begitu saja, tidak juga jatuh dari langit. Orang bergaji besar pasti dilatar belakangi kecakapan, prestasi, keseriusan kerja lebih dahulu. Orang bergaji besar awalnya dari bawah, gaji kecil lebih dulu. Baru karena itu didukung kompetensi dan kesetiaan, lama-kelamaan merangkaklah posisi dan gajinya. Jadi mulai dari kecil dulu. Karena itu, jika ada orang mencari kerja dan langsung minta gaji besar, itu sudah keliru dari segi prinsip. Karena dia belum menunjukkan kesetiaan dari hal yang kecil lebih dahulu. Lihatlah contoh menarik. Ada seorang yang meniti jenjang karir, mulai dari kota kecil dulu. Karena berprestasi, jujur dan bekerja keras, orang percaya. Dipilihlah dia sebagai pemimpin provinsi. Setelah itu, karena konsisten dengan prestasi dan kepribadiannya yang baik,
terpilih menjadi orang nomor satu di negeri ini. Bahkan sampai 2 periode. Bandingkan dengan yang belum pernah meniti karir dari wali kota, gubernur, lalu ingin menjadi presiden. Orang belum melihat kesetiaannya dari hal-hal yang kecil lebih dahulu. Saudaraku, tepatlah yang dikatakan firman Tuhan. Allah akan memberi kita hal-hal besar jika kita sudah membuktikan setia dalam perkara-perkara yang kecil. Jika yang kecil diabaikan dan disepelekan, itu sama dengan melepas peluang untuk mendapat perkara-perkara, kepercayaan, dan berkat-berkat besar dari Tuhan. Jadi, Tuhan menghargai orang yang menjalankan hal-hal kecil dengan serius. Akan tiba waktunya, Allah akan mengganjarnya dengan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Jabatan pelayanan yang di mata manusia, itu jabatan kecil. Biarlah komentar demikian tidak boleh menghalangi kesetiaan kita, karena nanti akan memetik upah yang besar dan diberikan kepercayaan yang besar. Pada akhir pekan ini, saudaraku, mari kita terus setia pada hal yang sekecil apapun. Setia buat Tuhan. Marilah kita setia mengerjakan hal yang kecil, bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Karena kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan orang mempercayai, bahkan Tuhan mempercayai, kelak dia akan memasuki jenjang yang besar. Orang yang sekarang mendapat perkara besar, pasti karena sudah memberikan kepercayaan ketika dia menjalankan hal-hal yang kecil. Karena itu, mari kita menghargai hal yang kecil. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pemberian hati nurani dalam diri kami. Kiranya melalui suara hati nurani, kami setia atas kehendak. Kami tidak mengabaikan apa yang kami miliki sekecil apapun. Jika kami memeliharanya, menghargainya, mengelolanya dengan baik, kelak Engkau akan mengganjar kami dengan hal yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.